Hari ini kita akan masuk bahasan tentang transformasi ya. Jadi mungkin dulu Anda sudah pernah belajar ya tentang transformasi. Kalau saya dulu di SMP pernah belajar ya tentang transformasi, ada translasi, rotasi, sama scaling ya, perbesaran ya. Nah, selain ketiga transformasi tadi, ya ada lagi transformasi yang pencerminan ya, mirroring ya. Kemudian share ya, bentuknya diubah jadi tidak proporsional ya, dimiringkan ya. Nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, kemudian transformasi ini nanti akan untuk melakukan mengimplementasikan perhitungan transformasi, kita nanti toolsnya dibantu menggunakan yang namanya matriks ya. Nah, saya yakin Anda juga sudah pernah belajar ya tentang matriks ya. Kalau di ilmu komputer nanti lebih detail lagi terkait matriks ya. Itu ada mata kuliah yang namanya aljabar linear ya. Karena ilmu komputer terkait matematika sebenarnya. Matriks salah satu bagian dari matematika yang digunakan sangat banyak implementasinya dalam komputasi ya. Nah, kalau di sini kita gunakan untuk transformasi ya. Sebenarnya banyak sekali ya kalau dalam ilmu komputer yang menggunakan matriks ya, termasuk AI ya, AI seperti untuk machine learning ya, dan banyak lagi lainnya ya. Pengolahan citra juga termasuk ya, karena citra kan disusun dalam bentuk baris dan kolom ya. Nah, baris dan kolom itu nanti bisa disajikan dalam bentuk matriks ya. Nah, nanti kita lihat satu persatu ya dari implementasi matriks untuk melakukan transformasi ya. Nah, jadi kalau pengertian dari transformasi ini merupakan operasi ya pada objek, baik itu objek 2 dimensi ataupun 3 dimensi, yang nanti digunakan untuk bisa mengubah letak ya atau posisinya, bisa juga mengubah ukuran, kemudian bisa juga mengubah orientasi ya. Nah, jadi kalau sebuah objek ditransformasi ya, nanti itu objeknya bisa diubah letaknya atau posisinya, bisa juga ukuran ataupun orientasi ya, atau bisa kombinasi dari ketiga hal ini ya. Nah, tujuannya apa? Ini nanti untuk menghasilkan wujud baru dari objek ya, tanpa harus menggambar ulang ya. Jadi kita sudah punya objek dasarnya ya. Nah, tinggal kita untuk mendapatkan wujud baru ya, atau dari objek tadi bisa kita lakukan transformasi ya. Nah, tadi macam-macam transformasi, ada pergeseran atau translation ya, perbesaran, scaling ya, kemudian ada perputaran atau rotation, ada pencerminan atau mirroring ya, reflection, dan ada satu lagi share ya. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Kalau translasi berarti atau pergeseran ya, atau yang berubah apa nih kalau translasi? Nggak sambil ketik di chat ya. Mungkin kalau ngeresponnya mungkin agak cepat lagi ya. Kalau pertanyaannya mudah, kalau bisa langsung ketika saya bertanya langsung diketik aja di chat. Translasi apa yang diubah? Kalau rotasi apa? Saya langsung tulis di chat ya. Translasi apa, rotasi apa, ya. Kemudian share apa perubahannya ya. Scaling ya. Oke, kalau translasi dia perubahan posisi ya, atau letaknya ya, bergeser ya. Jadi ada posisi awal, nanti ditransformasi ke posisi tertentu ya, atau koordinat tertentu nanti ya. Kalau rotasi dia perputaran ya. Oke. Nah, kemudian operasi dalam yang dilakukan saat setiap transformasi ya, untuk setiap bentuk ya.
untuk suatu bentuk ya, untuk suatu bentuk. Nah nanti yang dioperasikan itu jadi setiap titiknya yang dihitung nanti ya, yang dihitung nanti setiap titiknya. Nah kalau di sini misalkan ada segi 4 seperti ini ya, dia punya 4 titik sudut ya. Dia punya 4 titik sudut. Nanti cukup yang dilakukan perhitungan yang titik sudutnya aja ya. Nah yang lain kan nanti ikut ya, yang lain kan nanti ikut ini ya, cukup dihitung yang titik sudutnya aja. Nah, gitu rotasi gitu ya, refleksi juga gitu, yang dihitung titik sudutnya aja. Nah, kalau rotasi translasi tadi pergeseran dia linear ya, lurus gerakannya. Nah kalau rotasi dia sebenarnya mirip juga dengan translasi ya, pergeseran ya, hanya dia gerakannya berputar berdasarkan titik tumpu tertentu ya, atau sumbu tertentu ya, ada titik sumbu putarnya ya. Ini. Kemudian gerakannya sekian derajat ya, pergeserannya sekian derajat perhitungannya. Nanti ada perhitungan sudutnya ya. Nah kalau reflection atau pencerminan, nah ini dia posisi juga ya, pindah posisi dia. Nah berdasarkan terhadap sumbu ya, terhadap bisa terhadap satu ini sumbu ya, atau garisnya. Nah, kalau sini misalkan terhadap sumbu y ya, bisa juga nanti terhadap sumbu x ya, atau mungkin garis tertentu ya, misalkan x plus 1 misalkan ya, atau x sama dengan y dan seterusnya. Nah, ini refleksi ya. Kemudian share ya, transformasi share. Nah ini dimiringkan posisinya. Nanti bisa dilakukan di share ya, atau dimiringkan terhadap sumbu x ya, atau share terhadap sumbu y gitu ya. Nah satu lagi scaling ya, perbesaran ya, atau penskalaan. Nah scaling ini ada dua macam ya, ada yang uniform scaling sama yang non uniform scaling ya. Kalau yang uniform scaling dia hasil dari transformasinya memiliki rasio yang sama ya, rasionya tetap sama ya, hanya nanti ukurannya saja berbeda ya. Ya bisa diperkecil ya, scaling diperkecil atau diperbesar ya, tapi kalau dihitung nilai rasionya sama ya, jadi hasilnya proporsional ya, proporsional. Nah beda dengan yang non uniform scaling ya, nanti hasilnya tidak proporsional ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Nah sebelum masuk ke matriks ya, nah matriks itu terkait nanti dasarnya dari vektor ya, masih ingat ya besaran vektor ya. Kalau di fisika dulu mungkin ada, masih ingat ada dua besaran ya, besaran vektor dan besaran skalar ya. Nah apa bedanya vektor dengan skalar, masih ingat nggak? Vektor itu apa bedanya vektor dengan skalar? Masih ada ingat nggak nih? Yang dimaksud dengan vektor apa? Nah ya itu ya, jadi bedanya vektor dengan skalar, kalau skalar itu hanya besaran aja, hanya nilai aja ya, dia hanya punya nilai saja. Sementara kalau vektor dia selain punya nilai ya, dia juga punya arah ya. Ya jadi vektor itu dia punya nilai tadi ya, atau magnitud atau panjang ya, nilai, ada nilainya dia, dan dia punya arah ya. Nah, ini yang membedakan besaran vektor ya. Nah jika vektor ini kita implementasikan dalam bidang koordinat ya, seperti ini ya. Nah, misalnya ada vektor A, vektor B ya, vektor C, vektor D gitu ya. Nah di sini dia setiap vektor punya titik asal ya, titik asalnya, posisi titik asal dan titik tujuan ya, di sini ya. Nah arahnya dia
ke posisi ke titik tujuan di sini. Nah, arahnya ini bisa kalau dalam bidang ini ya, koordinat ya, arahnya bisa ke kanan ya, bisa ke kiri ya, bisa juga ke atas ya, bisa juga ke bawah ya. Ya, kalau yang arahnya kanan ke kanan kemudian ke atas, contohnya vektor A ini ya. Kalau yang ke kanan ke bawah nih vektor C ya. Kemudian yang ke kiri ke atas itu ada, nah, contohnya ada vektor B dan vektor D nih ya, ke kiri atas ya. Nah, kalau ke kanan ya berarti arahnya positif ya. Ke kiri arahnya negatif ya. Kalau ke atas arahnya positif juga ya. Kemudian kalau ke bawah berarti negatif ya. Nah, kalau arahnya kanan kiri ya, ini dia sejajar dengan sumbu X ini ya. Kalau dalam bidang koordinat ya, sejajar dengan sumbu X. Ya, kalau ke kanan ketika dia nilai positif ya. Nanti kalau sumbu koordinatnya ada originnya, pertemuan antara sumbu X yang 0 ya dengan sumbu Y yang 0 ya. Nah, kemudian arah atas bawah ini ada sumbu sejajar dengan sumbu Y ini ya. Nah, yang bertemunya di origin ya, titik origin sini ya. X sama dengan 0, Y sama dengan 0 ya. Nah, kemudian untuk menyatakan sebuah vektor ya dalam bentuk matriks. Nah, kalau vektornya itu dalam bentuk titik seperti ini ya, udah titik A, ada titik A, titik B, titik C ini ya. Nah, berarti dia diasumsikan titik asalnya itu dari titik origin ya. Dari titik origin di sini. Berarti arahnya ke titiknya ini titik tujuannya ya. Kalau yang A berarti arahnya ke kanan ya, ke kanan atas ini berarti ya. Dari titik origin ke kanan atas. Kalau yang B dari titik origin arahnya ke kiri atas ya, dan seterusnya ya. Nah, dan ada besarannya ya, besarnya atau magnitudenya tadi atau panjangnya tadi. Nah, ke kanan berapa X-nya berapa ya. Kemudian ini yang titik A ya. Ke kiri ke atas ini Y-nya ya, Y-nya berapa nih? Ya, ada nilainya ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, ini ke kanan ini sebanyak 2 kotak nih ya. X-nya ya, sumbu X-nya ya. Ke kanan 2 kotak, ke atas 3 kotak nih ya. Nah, ini kita bisa nyatakan dalam matriks seperti ini ya, bentuk matriks ya. Atau vektor dalam matriks ya. Ada matriks atau vektor kolom ya. Dan ada matriks atau vektor baris ya. Seperti ini. Nah, bisa dinyatakan dalam bentuk kolom seperti ini, bisa juga dinyatakan dalam bentuk baris ya, seperti ini ya. Nah, kalau yang kita gunakan nanti agar lebih mudah penyajiannya, kita gunakan yang vektor kolom nih ya, yang matriks dalam bentuk kolom nih ya. Nah, nanti kita lihat ya, ini ya implementasinya ya. Nah, ini penyajian vektor dalam matriks ya. Nah, kalau yang titik A ini berarti dia, nah, kalau tadi itu ke kanan berarti X-nya 2, kemudian Y-nya 3 ya. Nah, ini bisa diganti nih, X-nya 2, Y-nya 3 ya, atau di sini X-nya 2, Y-nya 3. Oke, ini mengingat kembali ya terkait teori tentang vektor dan matriks ya. Nah, kemudian vektor dan matriks atau matriks ya, ini bisa kita lakukan operasi penjumlahan, pengurangan, negasi dan seterusnya ya. Perkalian ya. Nah, implementasi matriks untuk transformasi ya, nanti kita secara umum itu nanti dilakukan operasi perkalian ya. Masih ingat ya perkalian matriks ya. Cara mengalihkan matriks masih ingat ya. Misalkan saya punya matriks seperti ini misalkan ya. Sebelum jawab ininya ya, sebelum jawab hasilnya, ini yang kiri ini ABCD ini matriks ordenya berapa nih? Nah, ini orde matriks ini apa nih? Orde yang AB, matriks yang elemennya ABCD ini ordenya matriks orde berapa nih? Kemudian yang EF ini ordenya berapa ya? Nah, kemudian hasil dari perkalian ini apa nih? Ya, silakan langsung jawab ya.
Mungkin sambil saya jelaskan ya, saya tunggu jawabannya ya. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian implementasi transformasi ini salah satunya digunakan untuk animasi nih ya. Contoh animasi burung terbang nih ya. Nah, ini bisa kita gunakan translasi di sini ya. Nah, mungkin bisa juga kita buat transformasi yang lain ya, sayapnya dan seterusnya ya. Nah, ini salah satu biasanya digunakan untuk animasi ya. Nah, atau animasi ini untuk menggerakkan lengan robot ya. Nah, jadi matriks transformasi, kalau pergerakan lengan robot itu kan, atau robot manipulator ya, untuk menggerakkan robot manipulator itu kan terdiri dari link dan join ya. Nah, untuk menggerakkan gerakan robotnya sendiri kan dia berputar ya, kalau join itu ya, berdasarkan sudut tertentu. Nah, jadi di sini kita bisa menerapkan matriks transformasi rotasi ya di sini ya. Nah, untuk melakukan perhitungan kinematika pada lengan robotnya. Jadi kalau belajar robotika nanti ada tentang kinematika ya. Nah, ini untuk menghitung. Nah, dia juga untuk perhitungannya menggunakan seperti matriks transformasi rotasi dan juga translasi biasanya. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tentang translasi ya, atau pergeseran tadi ya. Nah, misalkan kita punya sebuah titik di sini ya posisinya. Titik X, Y ya. Ini titik asalnya ya. Nah, kemudian kita geser titik tersebut sejauh X aksen dan Y aksen ya. Nah, ini berarti kalau misalkan kita punya nilai X-nya itu 1 ya. Nah, sebelum kita masuk ke rumus umumnya ya. Nah, contoh misalkan untuk mempermudah ya. Misalkan untuk mempermudah pemahaman, misalkan kita punya titik tadi, titik asal tadi, X-nya sama dengan 1. Ini tadi ya. Y-nya sama dengan 3 ya. X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 3. Kemudian kita geser ke X aksen. X aksen sama dengan 5, Y aksennya sama dengan 4 ya. Nah, ini berarti X aksen sama Y aksen ini berapa? Coba langsung ketik di chat nih. Nah, sambil nunggu jawaban yang ini ya, saya cek jawaban yang tadi ya, matriks tadi ya. 2 kali 2 kali 1 ini agak lupa ini ya. Kalau matriks itu kan dia punya baris sama kolom ya. Nah, kalau orde matriks berarti matriks pertama ordenya 2 kali 2 benar ya. Yang disebutkan baris dulu apa kolom dulu, ini bingung karena sama ya, 2 kali 2 ya. Nah, kalau yang matriks yang elemennya EF nih ya. Nah, ini 2 kali 1 atau 1 kali 2 ini. Nah, ada dua jawabannya. Nah, tadi ini sama semua yang lain ya. Ini. Nah, ragu-ragu nih sampai mutiara. 2 kali 1 apa 1 kali 2 ya, bingung ya. Nah, jangan kebalik ya. Yang disebutkan baris dulu ya, baris dulu baru kolom ya. Jadi kalau matriks yang elemennya EF ini dia barisnya berapa? 1 ya, barisnya 1 kan ya. Kolomnya 2 ya. Nah, berarti ordenya 1 kali 2 ya. Ya, matriksnya berarti 2 kali 2 sama 1 kali 2 ya. Hasil perkaliannya berapa? Ini ada yang menjawab A kali E ya, ditambah B kali F, kemudian C kali E, D kali F ya. Ada jawaban lain nggak nih? A dikali E tambah B kali F. Ini jadi matriks 2 kali 1 ya. Ada jawaban lain nggak nih? A kali B ditambah A kali E ditambah B kali F ya. Kemudian elemen berikutnya C kali E ditambah D kali F gitu ya. Nah, ada yang bentuknya mordenya 2 kali 1, ada yang mordenya ini 1 kali 2 apa ya? Saya nulisnya kok gini ya. Ini ada jawaban lain nggak kira-kira? Ya, mungkin nanti perlu dipelajari lagi ya tentang perkalian matriks ya. Kalau perkalian matriks itu gimana syaratnya? Ada syaratnya ya.
Ini nggak ada jawabannya, belum ada. Lupa ya. Nah mungkin ini ya, mungkin Anda gampang lupa itu dulu mungkin karena belajarnya teori saja ya, nggak tahu ini implementasinya buat apa ya, belajar matriks ya. Padahal matriks itu tools yang banyak digunakan ya dalam ini ya. Jadi kalau Anda jadi programmer, apalagi nanti misalkan mau serius ya untuk jadi programming atau apapun ya, analis dan sebagainya ya, apalagi yang terkait dengan AI misalkan ya, machine learning ya, ataupun pengolahan citra dan sebagainya ya, ini banyak sekali yang menggunakan matriks ya. Jadi kalau Anda benar-benar menguasai matriks ya, sebenarnya nggak terlalu susah ya matriks ya, banyak implementasinya gitu, Anda bisa kembangkan gitu. Ini masih sederhana ya, perkara ini masih sederhana sebenarnya, nggak terlalu rumit ya matriks itu ya. Implementasinya juga hanya perkalian ya, penambahan perkalian rata-rata. Seperti untuk kompresi data juga ya, kompresi data juga kan menggunakan matriks ya. Operasinya sebenarnya itu hanya perkalian saja biasanya. Nah syaratnya untuk perkalian matriks ya, matriks yang pertama itu kolom dari baris matriks yang pertama itu sama dengan baris pada matriks yang kedua ya, syaratnya itu ya. Nah kalau yang matriks yang saya buat tadi gimana? Nah beda ya, yang kalau yang matriks pertama tadi kan kolomnya ada 2 ya, matriks kedua barisnya ada 1 ya, berarti nggak bisa ya. Nah harusnya matriks keduanya itu bentuknya 2 kali 1 ya, atau barisnya 2 baris 1 kolom ya, atau sebaliknya matriks yang pertama itu 2 kali 2 ya. Ya berarti yang matriks kedua yang mungkin perlu diubah ya, supaya bisa dikalikan ya. Nah jadi jawabannya tadi yang saya beri contoh tadi tidak bisa dilakukan operasi perkalian ya. Ya harus disesuaikan baris dan kolom matriksnya ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah yang ini gimana nih? Ini sudah ada yang punya jawaban belum nih? X aksen sama Y aksen apa nih? Nah ini pertanyaan sederhana nih, ini anak SD juga bisa harusnya ya. X aksennya kan 5 ya, ini kan sudah disebutkan di sini. X aksennya 5 ya. Dapatnya dari mana ini? X aksen 5 nih. Rumusnya apa di sini ya? Bagaimana X aksennya bisa sama dengan 5, Y aksennya sama dengan 4 ya. Sebelum nanti kita ke rumus umumnya ya, yang dari kasus ini, contoh ini ya. Berarti apa nih rumusnya? X aksen sama dengan, kan tadinya X-nya ada di 1 ya. Jadi X-nya sama dengan 5, berarti X aksen sama dengan apa? Kemudian tadinya titik asalnya Y-nya sama dengan 3, Y aksennya jadi 4 ya. Berarti Y aksennya sama dengan apa? Lihat dari data ini ya. Ini simple aja, nggak mikirnya nggak usah jauh-jauh ya. X aksen ya 1 ditambah 4 sama dengan 5. Satunya tuh dapatnya dari mana itu? Y aksennya 3 tambah 1 ya. Y aksennya 4. Y aksen sama dengan 3 tambah 1. 3 tambah 1 dari mana? Kenapa enggak 2 tambah 2 kan bisa juga 4 ya. Atau kalau 5 2 tambah 3 bisa juga kan. X aksen 2 tambah 3 gitu bisa enggak? Atau 3 tambah 2 ini. Dari data di sini ya, dari data yang ini ya. X aksen sama dengan 9, X aksen sama dengan 5 kok jadi 9. Malah bingung lagi nih ya. 1 dari X ya, coba ditulis ulang lagi, dilengkapi lagi rumusnya. Nah ini ya, ini Mutiara ini cuma jawab Y aksen aja nih, X aksennya mana nih? X aksen sama dengan X ditambah 4 ya. X aksen kita kan sudah punya X tadi 1 ya. Titik asal kan 1 tadi di sini ya. Titik asalnya 1.
Nah, dia kok jadi 5? Nah, di sini dia berpindah jadi 5 ya di sini ya. Nah, berarti 1 ditambah berapa tadi? Ya, X ditambah berapa? Berarti X-nya bergeser sejauh 4 ya dari sini ya. Dari 1 berarti ke sini ya. Ini sejauh 4 ya bergesernya ya. Ditambah 4 ya. X ditambah 4 yang X aksen ya. Ini ya. Nah, kemudian yang Y aksen, nah, Y-nya tadi 3 ya. Nah, berarti Y aksen sama dengan Y. Nah, dia sampai ke sini jadi 4 di sini ya, Y-nya ya. Nah, berarti dia bergeser sebanyak 1 ya. Y-nya kan 3 tadi ya. Y-nya 3 di sini, bergeser 1. Nah, dia atau tambah 1 jadi 4 ya. Nah, kalau ditambah berarti ke kanan, ke atas ya kalau Y ya. Kalau X ditambah berarti ke kanan ya. Nah, kalau misalkan nanti dikurangi ya berarti dia gesernya ke kiri ya. Kalau X ya, atau ke bawah kalau Y ya. Itu ya. Pertanyaan masih simpel-simpel ya, nggak usah mikirnya, nggak usah jauh-jauh ya. Nah, seperti ini ya tadi ya. X, nah berarti X aksen ini dia asalnya kan dari X ya. Asalnya dari X, dia bergeser atau bergeser sejauh TX ya. Nah, kalau di sini tadi 4 ya. Nah, kalau di contoh tadi berarti TX-nya ini sama dengan 4 di sini ya. Bergeser sejauh 4. Positif ya. Kalau ke kanan dia kalau berarti positif ya. Kalau ke kiri negatif ya. Kemudian Y aksennya dia dari Y ya bergeser sejauh TY ya. Nah, TY kalau di sini tadi 1 ya, TY-nya ya. Tambah 1 ya. Kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah ya. Nah, ini ya kita dapatkan persamaan umumnya ya. Gampang kan ya? Mudah ya? Rumusnya mudah banget ya. Nih. Translasi ya. Tinggal ditambah aja ya, nih posisinya kemana ya, berarti dia gesernya dari titik asalnya tuh seberapa jauh ya, X-nya seberapa jauh, Y-nya seberapa jauh, X-nya berarti TX-nya ya, Y-nya berarti TY dan seterusnya ya. Nah, ini kita ubah dalam bentuk matriks ya. Nah, kalau dalam matriks penambahan, nah seperti ini ya, langsung ya, ini X aksen, Y aksen, titik hasilnya ya, koordinat titik hasilnya ya. Kemudian X, nah ini matriks baru lagi, ini untuk matriks perhitungan transaksinya ya, dari titik asal ya. Nah, ini titik asalnya ditambah dengan nilai pergeserannya ya, nilai pergeserannya TY ya. Nah, ini nanti harus kita ubah dalam bentuk perkalian ya. Nah, kenapa nih kira-kira? Nah, kalau ada yang mau jawab sekarang silahkan jawab ya. Nah, nanti kita jawab belakangan ya. Nah, kenapa ini nanti diubah dalam bentuk perkalian ya? Nah, dari operasi penambahan matriks seperti ini nanti diubah dalam bentuk perkalian ya. Sama ini ya, ini sama ya. Nah, ini kan sebenarnya identitas ya. Matriks identitas itu misalkan kalau misalkan perkalian ya, perkalian yang biasa ya, perkalian bilangan bulat misalkan ya. Ya, kalau perkalian itu kalau identitas perkalian tuh berarti 1 ya. X dikali 1 sama dengan apa? Sama dengan X ya. Nah, kalau penambahan itu ditambah 0 ya. Misalkan X tambah 0 sama dengan X ya. Nah, jadi kalau identitas berarti nanti dia dioperasikan dengan bilangan tersebut nanti hasilnya sama ya. Contohnya tadi ya, kalau X dikali 1 sama dengan X ya, atau X ditambah 0 sama dengan X ya. Nah, kalau di sini misalkan ada matriks seperti ini ya, ini matriks identitas dikali matriks apapun ya. Ya, nanti dia sama dengan matriks yang tadi ya. Matriks aslinya tadi ya. Nah, itu disebut sebagai identitas ya. Nah,
Kalau matriks kan ini berarti berapa nih ordernya? Agak cepat jawabnya ya, set gitu. Saya tanya langsung, ini ordernya berapa? Yang ini ya, ini berapa? Kan udah tahu tadi ya. Yang sebelah kiri ordernya berapa? Yang sebelah kanan ordernya berapa ya? Yang ini ordernya berapa? Nah, 2 baris 3 kolom ya, 2 kali 3. Yang kanan langsung. Kalau udah jawab 2 kali 3 jangan sama jawabannya. Yang kanan 3 baris 1 kolom. Oke. Nah, berarti kan tadi sama ya, baris kolom yang ada di matriks 1 di sini ya, kolomnya ada 3 ya, sama ya, sama dengan baris yang ada di matriks 2 ya. Jadi bisa dikalikan ini ya, bisa dilakukan operasi perkalian ya. Nanti perkaliannya baris ini ya dikali dengan kolom sini ya, baris ini kali kolom ini. Nah, baris ini dikali masing-masing elemennya, yang ini ya, yang ini kali dengan yang ini ya. Nah, untuk nilai yang ini ya, yang x aksennya ya, yang baris ini ya, untuk nilai x aksen ya, yang baris di bawahnya untuk nilai y aksen ya. Nah, x aksen sama dengan berarti 1 dikali x ya, ya x ya, ditambah 0 dikali y ya. Nah, y nya dinolkan ya, 0 dikali y, 0 dikali y. Nah, sama dengan 0 ya, berarti x tambah 0 ditambah t dikali 1 ya. Nah, berarti kan tx ini ya, tx kali 1 sama dengan tx ya. Nah, jadi ini tadi, ini kali ini sama dengan x ditambah tx ya. Nah, begitu juga yang y aksen ya, y aksen sama dengan, nah ini dinolkan yang x nya, 0 kali x, 0 ditambah 1 kali y ya, ditambah ty dikali 1 ya. Nah, jadi y aksen sama dengan y ditambah ty ya. Itu ya, gampang ya, bisa ya. Baik, kita lanjutkan ya perkalian matriksnya. Nah, bisa dipahami ya, ini ya bentuk matriksnya. Nah, kemudian nanti ini perlu kita ubah dalam bentuk homogen ya, dalam bentuk koordinat homogen ya. Nah, jadi dalam sistem koordinat homogen nanti dia ditambahkan koordinat homogennya dia ya. Nah, supaya nanti matriksnya itu seragam ya untuk semua matriks transformasi yang lain ya. Ya, kenapa seragam ya? Nah, ini sama jawabannya, kenapa harus seragam ya? Ordernya sama ya. Nanti semua matriks transformasi itu ordernya sama ya. Kalau untuk yang transformasi 2 dimensi itu 3 kali 3, yang untuk transformasi 3 dimensi itu 4 kali 4 ya. Nah, semua ordernya sama ya. Nah, kenapa sama? Itu jawabannya sama dengan kenapa harus dilakukan operasinya perkalian gitu ya. Kita lanjutkan ya. Nah, kita ubah lagi tadi matriks translasinya, kita tambahkan koordinat homogen di situ ya dalam matriksnya ya. Nanti kan seperti ini ya matriksnya, matriks t x, y ya, untuk translasi dari titik x, y. Nah, kita tambahkan, ini kalau di rumus singkatnya ya seperti ini ya, matriks titik asalnya a aksen sama dengan matriks translasinya dari titik x, y dikali dengan titik asal ya. Nah, ini koordinat asalnya atau identitas tadi ya, koordinat asal. Nah, ini kan kalau dikalikan ini nanti sama hasilnya ya. Nah, kalau nanti dibalik ya, ini 0, ini 1 ya, ini 1, ini 0. Nanti posisinya dibalik, berarti x-nya jadi y, y-nya jadi x ya. Nah, kalau kayak gini dia asalnya ya x sama dengan x, y sama dengan y ya. Nah, kemudian ada koordinat homogennya ya. Tambahkan koordinat homogennya. Nah, ini supaya seragam. Nah, matriks
transformasinya atau transaksi di sini dikalikan dengan matriks titik asalnya ya. Nah, ini titik hasilnya ya. Nah, berikutnya scaling ya atau perbesaran ya. Nah, misalkan kita punya sebuah objek f di sini ya. Dia punya dua jenis ini ya, scalingnya ya. Ada yang non uniform, ada yang uniform ya. Ada yang non uniform dan uniform ya. Nah, kalau yang ini yang apa nih? Non uniform ya dia. Beda rasionya ya, hasilnya ini beda rasio ya dengan ini. Hal yang proporsional seperti ini ya. Nah, rasionya sama dia. Ini dilakukan pembesaran, rasionya sama. Nah, misalkan kita punya titik ini titik asalnya di sini ya. Kalau transaksi tadi masih bisa contohnya pakai titik aja ya. Nah, kalau penskalaan kalau titik aja kurang kelihatan ya. Makanya ini kita buat contohnya itu bentuk ya. Jadi objeknya bentuk seperti ini ya. Nah, tapi operasinya nanti semua titik ya. Untuk setiap titik sudutnya nanti dilakukan perhitungannya. Kita ambil contoh aja. Kita ambil sampel di sini misalkan yang titik yang ini ya. Untuk titik yang ini ya. Nanti kalau untuk yang titik yang lain ya dicari juga ya. Untuk hasilnya ini ya. Nah, untuk yang titiknya ini misalkan ini x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 2 ya. X-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 2. Nah, kemudian hasilnya setelah dilakukan penskalaan ya, scaling, nah, berubah jadi x aksennya 4 di sini ya. Y aksinya sama dengan 4 nih. Oke, langsung aja nih ya. Berarti x aksen sama dengan berapa, y aksen sama dengan berapa. Kalau misalkan nanti bisa juga misalkan jawab yang ini dulu ya. X aksen sama dengan berapa, x tambah 2 ya. Oke, sementara jawabannya itu ya, ada yang jawab x aksen sama dengan x tambah 2, y aksen y tambah 2. Nah, nanti bisa seperti ini, misalkan x aksennya itu sama dengan 6, y aksennya. Kalau perbesaran itu biasanya Anda menyebutkan apa itu? Diperbesar berapa apa gitu ya. Dia kan pakai rasio ya, nilai rasio ya. Biasanya kalimatnya diperbesar 2 kali misalkan ya. Diperbesar 10 kali gitu ya. Atau diperkecil setengah ya, setengah kali gitu. Nah, sebenarnya jadi dia bukan operasi penambahan ya. Tapi kalau scaling itu dia operasi perkalian ya. Nah, jadi sebenarnya ini dikali di sini ya. Nah, ini kan objek huruf F ini diperbesar 2 kali nih ya. Nah, artinya nanti setiap koordinatnya dikali dengan 2 di sini ya. Nah, dia proporsional ya. Atau misalkan nanti minta diperbesar 10 kali misalkan ya. Ya, berarti setiap koordinatnya dikali dengan 10 gitu. Jadi bukan ditambah ya. Ya, kalau misalkan ditambah, misal perbesar 10 kali ditambah ya. Kalau ditambah ya nggak jadi, harusnya kan kalau di sini 2 kali 2, kalau diperbesar 10 kali jadi koordinat jadi berapa di sini? Kalau diperbesar 10 kali. Nah, ini kan diperbesar 2 kali ya. Diperbesar 2 kali jadi 4 kali 4 ya. Kalau diperbesar 10 kali jadi 22 kali 20 ya. Nah, kalau ditambahkan bukan ditambah ya, kalau ditambah jadi 12 kali 12 ya. Nah, enggak seperti itu ya. Jadi kalau scaling ya atau perbesaran itu operasinya dia dilakukan perkalian ya. Nah, kalau translasi tadi ada faktor penambahan ya, pergeserannya itu ditambah ya. Kalau scaling itu ada faktor dia perkalian ya. Jadi diperbesar sekian kali ya. Nah, baik itu untuk elemen x-nya ya dikali dengan sx, y-nya dikali dengan sy. Nah, kalau rasionya sama ya, yang uniform ya, ini nilai xx dan sy-nya sama ya. Nah, kalau dibesar 2 kali, nah berarti kalau uniform berarti sx-nya 2, sy-nya 2 ya. Nah, kalau yang tidak uniform, nah ini kalau yang ini berarti x-nya dikali 2 nih ya, berarti sx-nya 2 nih ya. Nah, y-nya dikali 1 ya. sy-nya 1 berarti kan sini. Nah, ini sebaliknya ya.
SX-nya 1 ya, X kali 1, Y-nya dikali 2 nih ya, SY-nya 2 di sini ya. Nah, kalau yang non uniform dia SX sama SY-nya beda dia ya. Jadi hasilnya tidak proporsional ya, seperti ini ya. Nah, ini dia sudah dalam bentuk perkalian ya, jadi lebih mudah dia. Kita ubah matriksnya jadi seperti ini ya. Nah, tinggal ini X-nya dikali SX tadi kan ya, S untuk X aksen, X dikali SX nih ya. Nah, kemudian Y-nya dinolkan ya, Y-nya dinolkan. Ditambah dengan 0 kali Y ya. Nah, 0 ya. Jadi SX sama dengan SX dikali X ya, atau X dikali SX ini. Yang Y aksennya, yang kebalikannya, X-nya dinolkan, ditambah dengan SY dikali Y ya, atau Y dikali SY ini. Nah, ini harus kita buat seragam ya. Nah, kenapa dibuat seragam tadi? Nah, jawabannya sudah ada yang jawab belum? Nah, ini kita buat 3 kali 3 juga ya matriksnya ya. Nah, supaya nanti ya antar matriks nanti, karena nanti kan kita mungkin perlu untuk melakukan operasi transformasi itu tidak hanya satu ya, tapi bisa lebih dari satu ya. Dari satu objek bisa kita lakukan transformasi, tidak hanya satu transformasi ya, tapi bisa gabungan dari semua transformasi ya. Nah, untuk melakukan itu nanti perlu dilakukan perhitungannya dalam bentuk perkalian ya. Nah, untuk supaya bisa dikalikan ya kan harus ordernya harus sama ya. Mudahnya ya. Nah, dibuat order yang sama ya. Nah, biar mudah kan ini baris dan kolomnya sama ya. Ya tadi ya. Kenapa operasinya perkalian, kemudian kenapa ordernya dibuat sama ya. Ya, untuk mempermudah perhitungan kalau kita ingin melakukan dari satu objek ingin dilakukan beberapa transformasi ya. Ini matriks koordinat asalnya ya. Nah, dikali dengan skalanya ya. Dan ya untuk koordinat mungkinnya sama di sini. Untuk dia menambahkan aja sini. Nah, tadi kan kalau yang translasi di sini ya, untuk nilai tambah ya, penambahan ya sih ya. Pergeserannya di sini ya. Nah, ini dibuat 0 nih. Karena kan tidak ada pergeseran, ini hanya perbesaran aja di sini ya. Nah, kalau perbesaran sama kan di sini tadi 1 ya. 1 ya. Nah, kalau perbesarannya mau diubah ya ini berarti diubah nilai sini. Yang mau dibesarkan atau dikecilkan ya. Kalau dibesarkan berarti nilainya diperbesar. Kalau mau dikecilkan ya berarti nilainya kurang dari 1 ya. Nah, rumusnya seperti ini ya. Ya sama ada matriks hasilnya A aksen dan matriks perbesarannya ya SXY ya dikali dengan matriks titik asalnya ya matriks A ya, sini. Nah, untuk scaling ya, perbesaran ini dia memiliki beberapa perilaku ya, tergantung letak dari objeknya ya, tergantung letak dari objek aslinya ya. Nah, kalau misalkan objek aslinya itu berada tepat pada origin ya, atau titik pusat dari objeknya itu berhimpit dengan origin ya di sini ya, 0,0 di sini pusat objeknya. Nah, maka dia ya perbesaran akan seperti ini ya. Hasilnya dia titik pusatnya akan tetap ada di origin ya. Nah, dia perbesaran jadi seperti ini. Nah, dia tetap di origin ya.
titik pusatnya di sini ya. Nah, kemudian kalau dia berada di sekitar origin ya. Jadi titik pusatnya tidak di origin tapi dia masih berada di sekitar origin ya. Maka nanti hasil perbesarannya juga dia akan di sekitar origin ya. Nah, kemudian bagaimana kalau objek itu berada di luar origin ya? Nah, ini perlu hati-hati juga ya kalau Anda ingin melakukan perbesaran tapi inginnya tidak berubah posisi ya. Ya. Anda harus menempatkan objeknya berada di tengah origin atau di sekitar origin ya. Nah, tapi kalau dia berada di luar origin ya, maka nanti hasilnya selain objeknya tuh berubah ukurannya, dia juga akan berpindah posisi ya. Dia akan bergeser posisinya ya. Nah, ini kecuali kalau memang Anda ingin melakukan ingin objeknya besar sekaligus objeknya berubah ukuran sekaligus berpindah posisi gitu ya. Nah, maka bisa Anda melakukan menempatkan objeknya ada di luar origin ya. Nah, tapi umumnya sih ya kita pinginnya yang terutama atau animasi ini ya. Kan kita tidak ingin posisinya biasanya kalau kita tidak ingin posisinya berubah ya. Ya, ini kalau untuk pengecualian ya, kalau misalkan memang yang diinginkan adalah selain berubah ukuran juga berubah posisi ya. Nah, ini ada 3 perilaku tadi ya dari saat Anda melakukan operasi scaling ya. Nah, selanjutnya pencerminan ya atau mirroring ya. Nah, ini lebih mudah juga kalau nanti bisa kita ilustrasikan menggunakan titik, bisa ada juga contohnya dalam bentuk objek ya. Nah, kita lihat contoh yang titik dulu ya biar gampang ya. Nah, misalkan kita punya titik di sini ya, x, y ini ya. Nah, ini posisinya ada di 3,4 ya. X-nya 3, Y-nya 4 ya. Nah, kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X ya. Nah, jadi dia X aksen dan Y aksennya ada di sini. X aksennya sama dengan berapa nih? 3 ya, sama ya. Nah, tadi 3,4. X aksennya sama 3 ya, 3 juga. Y aksennya berapa nih? Nah, jadi ke bawah ya. Ke bawah berarti min 4 ya. Jauhnya sama 4 di sini ya. Nah, tapi dia negatif ya. Jadi negatif. Nah, berarti X aksen sama Y aksen sama dengan apa nih yang ini? Nah, bisa mungkin langsung ketik di chat ya. Untuk yang dicerminkan terhadap sumbu X ya. Nah, saya bisa jelaskan ya. Nah, ini Y X aksen terhadap sumbu X ya. X aksen dan Y aksennya sama dengan apa rumusnya ya. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y ya. Nah, X aksen sama Y aksennya apa nih rumusnya nih? Nah, ini berarti sama Y-nya sama ya. Y-nya
sama-sama 4 di sini ya. Bedanya apa? Bedanya X-nya ya. X-nya kalau nilainya sama 3 ya, tapi dia ke arah yang negatif ya. Berarti di sini X aksen sama dengan min 3, Y aksennya sama dengan 4 ya. Nah, kalau hasilnya kan ada di 3,4 ya. Ini jadi min 3,4 ya. Ini kalau dicerminkan terhadap sumbu Y ya. Nah, mungkin sambil jawab ya, kalau yang sudah tahu atau sudah paham ya, bisa langsung ketik di chat. Kalau yang terhadap sumbu X tadi, X aksen, Y aksen sama dengan apa? Kemudian terhadap sumbu Y, X aksen sama Y aksen sama dengan apa ya. Nah, kemudian dia juga bisa dicerminkan terhadap titik origin ya. Sini ya. Nah, ini hasilnya yang warna hijau ini ya. Nah, kalau terhadap origin dia jadi apa nilainya? Nah, ini X-nya negatif 3 ya. Y-nya negatif 4 ya. Nah, di sini min 3, min 4 ya. Nah, ini kalau terhadap origin apa nih? X aksen sama dengan apa rumusnya? Y aksen sama dengan apa? Ini simpel aja nih ya. Kan langsung aja lihat dari nilai tadi ya. Dari nilai titik asalnya apa ya? Titik asalnya apa? Nah, titik hasilnya apa tadi? Belum ada jawab ya. Nah, kemudian ya ini ada garis ya. Ini persamaan garis apa nih? Ada yang tahu nggak nih? Yang hijau ya. Nah, kalau yang hijau ini dia kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1 ya. Atau Y-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 2 dan seterusnya ya. Atau kalau Y-nya sama dengan min 2, X-nya juga min 2 ya. Atau Y-nya min 1, X-nya min 1 ya. Dan seterusnya. Berarti ini garisnya persamaannya apa nih? Garis apa nih? Ada yang tahu nggak? Persamaan garis yang terhadap sumbu X. Nah, ini rumusnya ya. Sama dengan harusnya X aksennya sama dengan apa ya. Y aksennya sama dengan apa ya. Harusnya terhadap sumbu X bukan sama dengan ini, terhadap sumbu X titik 2 gitu ya. Titik 2 X aksen sama dengan apa ya. Y aksen sama dengan apa. Kalau ini kan nilainya ya. Yang saya maksud bukan nilainya tapi rumusnya ya. Untuk mendapatkan nilai itu nanti kalau misalkan nilai X nya berubah misalkan ya. Kalau rumus itu kan gitu, nilai kan bisa berubah ya kalau di rumus ya. Nah, kalau nilainya berubah ya hasilnya juga berubah ya. Nah, misalkan ini saya geser di sini titiknya ya, misalnya titik 2,5 misalkan ya. Nah, nanti kan hasilnya beda ya di sini ya. Tapi rumusnya tetap sama ya. Nah, kalau rumus kan tetap sama. Kalau rumus kan tetap sama tapi kalau nilainya diubah-ubah hasilnya berbeda ya. Tapi rumusnya tetap sama. Nah, yang saya tanyakan dari rumusnya ya. Rumusnya apa? Kalau X aksen Y aksen ya, titik terhadap sumbu X ya. Nah, X aksennya apa, Y aksennya apa terhadap sumbu Y. X aksennya apa, Y aksennya apa ya. Rumusnya ya. Nah, kalau titik kan bisa kita pindah-pindah misalkan di sini ya, di sini dan seterusnya. Kalau rumusnya tetap sama nanti ya. Nah, kemudian yang garis ini apa tadi? Garis yang hijau. Ini kok yang jawab Mutiara terus ini nggak ada yang lain nih. Titik yang hijau. Ini nyamak nggak nih kira-kira nih? Garis yang hijau ini persamaannya
nanti kita ini aja ya, masih bingung ya. Ini sederhana ya, nggak usah mikirnya, nggak usah jauh-jauh ya. Nah kalau terhadap garis hijau ini, nah hasilnya di sini ya. Ini ada x aksen sama y aksen di sini. Tadinya jadi 3, dari titik asalnya 3,4, ini titik hasilnya jadi 4,3 di sini ya. 4,3. Nah kemudian satu lagi ya, ini misalkan terhadap sumbu yang merah ini ya, garis yang merah ini ya, terhadap garis merah ini ya. Nah, ini jadi min 4, min 3 ya, min 4, min 3 ini. Nah kalau objek yang kita cerminkan, nah, contohnya seperti ini ya. Nah, lebih kelihatan ya kalau objek ya. Nah, tapi prinsipnya sama ya, nanti setiap titik sudutnya yang dioperasikan yang atau dinilai ya, itu dipetakan ya. Nah ini dihitung nanti hasilnya di sini ya, yang dihitung hasilnya di sini ya, dan seterusnya ya. Ini terhadap sumbu X ya, ini terhadap sumbu Y, ini terhadap origin ya. Nah, ini terhadap garis apa ini, udah yang jawab ini, belum ada yang jawab ya. Ya garis Y sama dengan X ya, atau X sama dengan Y ya. Kalau X nya 1 kan Y nya 1 ya, X nya 2 Y nya 2 ya, X nya 3 Y nya, X nya min 3 Y nya min 3 dan seterusnya ya. Ini sama, nah, ini berarti garis Y sama dengan X ya, Y nya 3 X nya juga 3 gitu, Y nya min 2 X nya juga min 2 ya. Y sama dengan X atau X sama dengan Y sama aja ya. Nah kalau yang ini berarti ya, kalau Y nya sama dengan 1, X nya min 1 ya, Y nya min 3, X nya X nya 3 ya. Nah, berarti di sini ini garis Y sama dengan min X ya, atau X sama dengan min Y gitu ya. Ini hal-hal dasar ini harusnya sudah paham ya. Nah ini matriksnya ya. Nah tadi yang pertama matriks dicerminkan terhadap sumbu X yang ini ya. Nah berarti tadi berubah nilainya, berubah arah aja sebenarnya. Yang Y-nya jadi negatif ya, terhadap sumbu X yang Y-nya jadi negatif di sini. Nah, tadi yang 3,4 di sini jadi 3, min 4 ya. Nah, Y-nya tadi X-nya tetap 3 ya. Y-nya arahnya berubah jadi negatif ya. Y-nya jadi min 4 dan yang tadi 4 jadi min 4. Nah, kalau yang terhadap sumbu Y ya, nah, X-nya yang ini ya, X-nya yang berubah arahnya ya. Nah, tadi positif kan 3,4, sini jadi negatif ya, negatif 3,4. Y-nya sama ya. Y-nya tetap sama. Nah, kalau terhadap origin, nah dua-duanya arahnya berubah ya, jadi negatif ya. Dua-duanya arahnya jadi negatif. Tadinya 3,4 jadi min 3, min 4. Nah, kalau terhadap garis yang hijau nih, garis X sama dengan Y ya, atau garis Y sama dengan X sama aja. Nanti dibalik posisi ya. Tadi ya, dibalik posisinya. Yang X-nya jadi Y, Y-nya jadi X ya. Nah, berarti X aksen sama dengan Y, Y aksen sama dengan X ya. X aksen sama dengan Y ya. Nah, ini kan elemen X ya, ini dikali Y nanti kan ya. Nah, X aksennya jadi Y dia kan.
Nanti di sini nah, elemen y-nya di sini ya. Nah, ini tapi nanti ini dikali x ya. Jadi y aksen sama dengan 1 kali x ya. Y aksennya jadi x ini. Nah, kalau yang terhadap sumbu x sama dengan min y ya, atau y sama dengan min x, ya, ini dibalik juga, kemudian dibalik posisinya sama sekaligus dibalik arahnya ya, dibalik nilainya ya, yang x jadi y jadi x, dibalik ditukar ya, kemudian arahnya juga jadi negatif ya, jadi negatif dua-duanya ya. Nah, tadinya 3,4 jadi min 4, min 3 ya. Ini contohnya ya. Nah, kalau objek berarti nanti ini dikalikan dengan semua titik ya pada objek ini ya, berupa objek ini ya. Oke, satu lagi ya, ini ya, share ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Nah, share pemiringan ya, dilakukan dimiringkan ya objeknya ya. Nah, miring ini bisa miring sejajar dengan sumbu x, bisa miring sejajar dengan sumbu y ya. Nah, kalau ini kan koordinat asal tadi ya, matriks identitas tadi ya. Kalau perkalian kan 1 dikali x gitu ya, sama dengan s kan ya. Ini kalau matriks identitas ini, matriks identitas ini dikali matriks ini ya, hasilnya sama dengan ini ya. X aksen itu sama dengan x, y aksen itu sama dengan y ya. Nah, ini kan 1 kali x ditambah 0 kali y ya, 0 ya, jadi x ya. Ini 0 kali x ditambah dengan 1 kali y aksen sama dengan y. Nah, ini koordinat asalnya, data aslinya ya. Nah, misalkan kita lakukan pemiringan ya, share terhadap sumbu y ya, atau share vertikal ya. Nah, kalau share itu dia nanti ada faktor pengalinya ya. Nah, kalau untuk share y, nanti faktor pengali ini dikalikan dengan x-nya ya, untuk nilai hasil yang y-nya ya. Nah, kalau share y, dia x, nilai x-nya tetap ya, x aksennya nanti sama dengan x ya, x aksennya sama dengan x ya, untuk share y ya. Nah, sebaliknya nanti kalau yang share x, nanti y aksennya ya, y aksennya sama dengan y ya, yang dikali yang x nya ya, kalau yang share x ya. Nah, kalau yang share y, ini yang dikali yang dikali k-nya dikali dengan x ya, untuk nilai y aksennya ya. Nah, dikali dengan x, nanti ditambahkan dengan y-nya ya, titik asal y-nya, menghasilkan y aksen. Nah, jadi ini x aksennya tetap dia, x-nya tetap ya, x aksen sama dengan x, y aksennya digeser ya, digeser atau ditambah nih berdasarkan nilai k ya, k faktor a, k yang dikali dengan x ya, k kali x. Nah, ditambah digeser sejauh k kali x ya. Kalau yang x share x ditambah sejauh x-nya ditambah sejauh k kali y ya. K kali y. Nah, kalau share x ya, share x aksennya x-nya ditambah x-nya ditambah dengan k dikali y ya. Kalau y aksennya tetap ya. Nah, ini kita buat dalam kita buat dalam bentuk matriks homogen ya, seragam. Ini koordinat asalnya ya, dan ditambahkan koordinat homogennya ya. Nah, ini untuk share ya. Nah, kita lihat contoh ya.
Misalkan share X ya, share X. Misalkan kita punya objek seperti ini ya, ada ABCD ya, nilainya A00, B10, C11, D01 ya. Nah kemudian kita share dengan faktor share-nya 2 ya, nilai kemiringannya 2 ya. Nah nanti dilakukan perhitungan untuk semua ini ya, semua titik sudutnya ini ya. Kita ambil contoh aja yang C ya, titik yang C. Ini C-nya 1,1 ya. Nah, berarti kalau share X berarti Y-nya tetap ya, nilai Y-nya tetap ya. Nilai Y-nya tetap 1 nih ya. Ini 1. Nah, nilai X-nya nih ya. Nilai X-nya ini X ditambah nilai share X-nya ya, dikali dengan Y ya. Nah, ini 2 kali 1 ditambah 1 ya. 2 dikali 1, 2 kali 1 yang Y ya. 2 kali 1 ditambah 1 ya, jadi 3 ya. X ditambah share X kali Y ya. Ada seterusnya ya, semuanya gitu ya, dilakukan perhitungan ya titiknya. Nah yang ini nggak berubah nih ya. Nah, karena di sini 0 ya, Y-nya 0 ya, dia tetap 0 ya. Nah, karena kan ini dikali dengan Y kan, kali Y 0 ya. Nah, berarti X-nya sama dengan X ya, karena Y-nya sama dengan 0. Ini ya untuk share X ya. Nah sama aja share Y juga gitu ya, share Y. Nah silakan bisa nanti dilakukan perhitungan sendiri ya. Nah ini sama aja ya, ini kan yang dikali berarti yang Y nya ya, yang X nya tetap nih ya, X nya 1. Share Y dikali X 2 kali 1 ditambah Y nya ya, 3 ya, 1, 2 tambah 1, 3 ya. Nah kemudian satu lagi rotasi ya. Nah, rotasi ini transaksi tapi dia berputar ya terhadap satu sungguhnya. Nah kalau berputar berarti nanti terkait rumus trigonometri ini ya. Nah kalau dalam rotasi ya, berarti kita misalkan punya satu titik di titik P sini ya, titik asalnya ya, dia posisinya ada di sini ya. Nah, ini diketahui sudutnya sekian ya, sudutnya sekian ya, tahu di sini ya. Kemudian dia digeser sejauh P aksen di sini ya. Ini harusnya P aksen di sini ya. Ini P aksen. Sejauh sudutnya theta di sini ya. Ini ada penambahan sudut di sini ya. Nah, ini relatif terhadap sumbu X-nya. Nah, tadi ada letak titik, kemudian ada sumbu putar ya, untuk mendapatkan titik P aksen ini ya. Nah, kita pakai rumus trigonometri di sini ya. Nah, trigonometri kan ada cos ya, cosinus, ada sinus ya. Cosinus itu apa? Masih ingat nggak? Cosinus dan sinus ya sebenarnya nilai rasio ya. Ya sudah belajar juga dulu ya, SMP atau SMA dulu ya. Ingat saya dulu SMP kelas 3 dulu sudah ini ya, trigonometri juga tuh ya.
dengan rasio sebenarnya, rasio antara, kalau cos berarti yang ini ya, x-nya ya, x-nya dibagi dengan r ya, r ya di sini untuk mendapatkan kosinus dari tetanya ini ya. Rasio ini x-nya dengan r-nya di sini ya. Kemudian kalau sinus ya, sinus berarti yang y-nya ya, ruas yang berhadapan dengan sudut ya di sini ya, y-nya dibagi dengan r ya, radiusnya ya. Nah ini nanti kita ubah ya, karena kita ingin mendapatkan nilai x ini ya, yang kita gunakan nilai x-nya nanti ya, nilai x sama y di sini. Yang kita ubah jadi untuk x-nya berarti untuk mendapatkan titik x di sini ya, berarti kita harus tahu nilai radius dikali dengan cosnya ini ya, cos theta. Nah, ini kan konstanta ya, theta sinus theta itu kan sudah ini ya, nilai rasio ya, sudah kalau sudutnya sekian nilai cosnya sekian gitu ya, sudah pasti kan ya, ya nilai kan tetapan ya, sesuai dengan sudutnya di sini ya, sudutnya sekian pasti ini ya sekian ya, nilai rasio ya. Nah ini sudah ada nilainya, nah tinggal diketahui r-nya ini ya. Nah r-nya juga kan diketahui di sini ya. Bisa nah nilai x nya di sini kita dapat nilai x ini berarti r dikali cos theta. Kemudian nilai nilai y cos tau di sini ya, tau ya. Nilai y ini r ini dikali dengan sin taunya di sini. Nah kemudian untuk mendapatkan titik p aksennya di sini ya, nah berarti ini kan diputar sejauh theta di sini ya, sejauh theta ya. Nah berarti kan nanti nilai cosnya ini untuk yang di sini ya, cos berarti nanti rasionya x dengan r ya. Kalau r nya kan tetap ya, kalau radius kan tetap ya, r yang ini sama ya, ini kan r nya sama. Nah ini kan ini x aksennya nanti ya, nah ini x aksen. Nah yang kita cari kan x aksen di sini ya, x aksen. Yang x-nya kan sudah diketahui ini sebenarnya. Nanti untuk ganti rumus yang di sini ya, nilai x ini untuk ganti yang rumus r cosnya ini nanti ya. Nah ini yang dicari yang ini ya, titik p ini x aksennya. Kalau diputar sejauh sudut theta di sini ya. Ini x aksen bagi r ya. Nah kita keluarkan x aksennya ya. Ini kita hitung untuk yang r cos tau dengan tambah dengan theta di sini. Jadi posisi x aksen di sini dibagi dengan ini sama dengan titik sini r cos sudut ini ya, tau ditambah dengan sudut theta-nya. Ya. Nah ini dijabarkan ya. R cos ini di dalam kurung tau ditambah theta ini sama dengan jabarkan ya. Di R cos tau dikali cos theta dikurangi R sin tau dikali sin theta ya. Nah tadi kan kita punya rumus di sini. R cos theta itu R cos tau di situ sama dengan x ya. Sama dengan x ya. R cos tau di sini sama dengan x. Kemudian R sin tau sama dengan y ya. Nah ini R cos tau ini kita ganti dengan x ya. Yang R sin tau di sini kita ganti dengan y ya. Nah, jadi rumusnya seperti ini ya. X cos theta dikurang y sin theta ya, untuk mendapatkan nilai x aksen di sini ya.
Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, nanti kan diketahui x-nya berapa, y-nya berapa di sini ya, dari sini ya. Tinggal dimasukkan di rumus saja ini. Nah, yang sin juga gitu ya. Sin theta sama dengan berarti yang nilai y-nya, y aksennya ya. Y aksennya dibagi dengan r ya, sini. Nah, seterusnya gitu ya, dijabarkan rumusnya. Dapat ini r cos tau sin theta ditambah r sin tau kali cos theta. Nah, hasil akhirnya y aksennya ya. Nah, r cos ini kan sama ya, r cos tau ini sama dengan x, r sin theta sama dengan y ya. Jadi rumusnya untuk y aksennya seperti ini. Nah, kita peroleh nih ya, x aksennya itu ya, y aksennya itu ya. Nah, kemudian rotasi itu bisa berlawanan arah jarum jam tadi ya, kalau yang contohkan di sini ini berlawanan arah jarum jam ya, dari titik ini digeser ke sana ya. Arahnya negatif ya, berlawanan arah jarum jam. Counter clockwise ya. Nah, yang tadi rumus yang tadi itu ini kalau berlawanan arah jarum jam ya. X aksen ya. Geser sini x aksennya itu sama dengan x cos theta dikurangi y sin theta ya. Y aksennya sama dengan x sin theta ditambah y cos theta ya. Nah, kalau kita ubah dalam bentuk matriks seperti ya. X aksen y aksen sama dengan ini dikali cos theta ini dikali x ya, ditambah dengan min sin theta dikali y ya. Jadi y min sin theta. Kemudian y aksen sama dengan x aksen kali sin theta ya. Kali sin theta ditambah dengan y dikali cos theta ya. Nah, ini bisa kita ubah dalam bentuk yang homogen ya. Nah, koordinat ini di sini ya. Ini yang dikalikan untuk titik asalnya ya. Yang dikalikan titik asal. Nah, kalau searah jarum jam gimana? Kebalikan di sini ya. Ya, nanti rumusnya ya, tinggal di ini aja sini ya. Berarti yang y aksennya ya. Kalau yang searah jarum jam tadi yang negatif yang y dikali sin tetanya ya. Sini. Kalau searah jarum jam itu nanti y aksennya ya, yang negatif ini x dikurang dengan x aksen dikurang dengan min x dikali sin theta ya. Ya, pengurangnya min x kali sin theta ya, dikurangi ini ya. Kalau yang berlawanan jarum jam tadi pengurangnya yang y kali sin theta ya. Ini tulis dalam bentuk matriks seperti ini ya. Nah, ini matriks homogennya seperti ini ya. Nah, kemudian rotasi itu nanti bisa pada sembarang titik sumbu ya. Misalkan kalau yang tadi kan titik sumbunya ada di origin ya, 0,0 ya. Nanti bisa kita geser titik sumbunya ke xr, yr ya. Dengan sudut theta ya. Ya, ini tinggal ditambahkan di ininya. Ini ada pergeserannya ya, xr, yr. Nah, kemudian di titik asalnya ya, titik asalnya itu dikurangi dengan xr dan yr-nya tadi ya. Nah, ini ya keseluruhan matriks transformasi ya, translasi ya, scaling ya, rotasi,
pencerminan, mirroring ya, sama share ya. Kalau yang mirroring nih ya bisa banyak ya, bisa dibuat variatif lagi ya untuk pencermin terhadap garis apa dan seterusnya ya. Bisa di banyak macamnya ya. Kalau yang umumnya yang ini aja, yang dasarnya sebenarnya yang terhadap sumbu X, sumbu Y gitu ya, sama origin ya. Nah, kalau dalam JavaScript ini perintahnya ya. Nah, mungkin Anda bisa coba di sini. Kalau mau nyoba silakan bisa diklik situ. Ada perintah translate ya. Ada metode translate di sini ya. Scale sama rotate ya. Nah, kalau yang tersedia di library-nya hanya matriks translasi untuk masih transformasi untuk translasi, scaling sama rotasi ya. Nah, bagaimana untuk transformasi yang lain ya? Nah, ini ada metode namanya transform ya, sama set transform di sini. Jadi nilai parameternya ada 6 parameter di sini ya. Nah, ini berdasarkan yang matriks ini ya, berdasarkan matriks yang secara umum nih tadi ya, matriks umum G-nya tadi ya. Nah, ini untuk elemen A, B, C, D-nya susunannya seperti ini ya. Nah, A, B, C, D ya, ini untuk A ini yang dikali dengan X ya, yang B ini dikali X untuk nilai Y ya, C ini yang dikali Y untuk nilai X ini ya, nanti untuk DX ya. Kalau yang sini dikali X untuk nilai Y ya. Nah, yang di sini dikali yang D dikali Y untuk nilai Y ya. Nah, ini pergeserannya nih ya. F ini untuk nilai pergeserannya di sini ya. Nah, kita bisa memanipulasi ini ya untuk matriks untuk pencerminan ya, ataupun share gitu ya. Nah, ini silakan nanti dicoba-coba aja ya. Nah, mungkin nanti di ujian nanti mungkin ditanyakan nanti ya. Nah, silakan dipelajari ya. Untuk matriks yang 3 dimensi nanti kita lanjutkan pekan depan ya, seolah nanti ya. Prinsipnya sama sebenarnya ya. Kalau secara prinsip sama ya, hanya bedanya dia karena ada satu elemen lagi, elemen atau satu sumbu lagi, sumbu Z ya. Nah, ini ditambahkan satu baris lagi ya, satu baris dan satu kolom untuk sumbu Z-nya itu ya. Nah, kalau tadinya di sini 3 kali 3 nanti jadi 4 kali 4 ya. Mungkin kita coba ke demo aja ya. Itu kalau mau coba demonya bisa diklik link yang saya share tadi. Nah, misalkan kita punya objek huruf F-nya pertama ada di sini ya. Nah, ini dilakukan operasi translasi ya. Nah, translasi sejauh 3,0 ya. X-nya 3 nambah 3 di sini ya. Nah, ini kan tambah 3 semuanya. X-nya ini tambah 3, Y-nya 0 ya. X-nya di sini tadinya 0 jadi 3 ya. Tadinya di sini 2 jadi 5 di sini ya. Nah, dan seterusnya ini ya. Nah, ini translasi sejauh 3,0 ya. Dan diputar 90 derajat di sini ya. Nah, terhadap ini ya, sumbu ini ya. Diputar 90 derajat ya, jadi sini ya. Kemudian translasi lagi. Nah, nilai min ya. Pergeserannya min 2, min 5 ya. Min 2, min 5 ke sini dia. Kemudian di scale ya. Nah, scale ini lebih kecil di sini ya. Nah, ini perintahnya di sini ya. Bisa masukkan datanya di sini ya. Translasi, rotasi ya. Scale ya. Ini bisa dicoba animasinya.
Nah, kita clear dulu ya. Nah, misalkan kita punya objek, nah F ini ya, ini bisa diganti-ganti objeknya, mau apa nih, ada nih macam-macam ya. Nah, misalkan ini mau kita geser sejauh X-nya 3, Y-nya min 3 misalkan ya. Nah, berarti nanti ini 3 ya, 0 jadi 3 di sini ya. Kemudian ini 2 jadi 3 di sini. Kemudian nanti Y-nya jadi dikurang 3 nanti ya. Berarti min 1 di sini ya. X-nya ditambah 3, Y-nya dikurang 3 ya, jadi di sini ya. Nah, di sini nanti ya. Nah, ini pindah ke sini nanti ya. Ini dari sini 3, nah ke sebelah sini nanti ya. Nah, misalkan transaksi 3, min 3 misalkan ya. Nah, sini kan ya. Dan misalkan kita rotasi kalau pindah ke sini berarti berapa derajat nih? Kalau 90 ke sini ya. 180. Nah, misalkan 180 ya. Kita rotasi sejauh 180. Nah, sini dia, jadi ke sini dia. Nah, kita perbesar ya. Misalkan ya, kalau kita perbesarnya gimana kira-kira? Misalkan 2 kali ya. Tampil nanti. Atau kita geser dulu ya. Kita geser dulu 2,0 ya. Kita transaksi 2,0. Geser ke sini ya. Atau kita kecilkan aja ya, kita kecilkan setengah koma setengah misalkan ya. Nah, kira-kira jadinya di mana nanti nih? Nah, ini kan di luar origin ya. Nanti sekalian dia berubah ukuran, nah dia juga berubah posisinya. Ini karena ini nih ya. Karena diperkecil dia gesernya ke sini ya. Coba kita perbesar misalkan 3 kali 3 misalkan ya. 3 kali 3. Nah, ke sini dia ya. Dari yang ini ya, ke sini. Nah, silakan ya, bisa dicoba-coba sendirilah ya. Nah, bisa dicoba-coba sendiri ya. Ataupun nanti Anda coba langsung di JavaScript-nya ya. Nah, mungkin juga yang perintah yang transform sama set transform itu ya, untuk yang pencerminan sama share ya. Nah, kalau di JavaScript di JavaScript untuk Canvas ini tidak tersedia library untuk atau perintah pencerminan sama share ya. Nah, bisa Anda buat sendiri ini ya fungsinya ya.